Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama-sama kita baca doa majelis dulu sebentar. Ya. Dan Allah hari ini kita sudah sampai ke kitab ya. Nama kitabnya Matanul Ghayah wa Taqrib. Biasa juga disebut dengan kitab Matan Abu Syuja'. Disebut dengan matan itu artinya redaksi-redaksi yang pendek untuk suatu bidang ilmu, karena memang kitab-kitab matan itu biasanya dikhususkan untuk disingkat agar mudah dipelajari, terutama mudah dihafal oleh siswa atau orang yang menuntut ilmu. Makanya di kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini nggak ada ayat Al-Quran, nggak ada hadis Nabi. Namanya singkat kan? Kalau ditulis jadi panjang. Nah, sedangkan dalil-dalilnya nanti kita temukan di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, jadi di sini memang dijelaskan pokok-pokok masalah tentang fikih. Ya. Kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini salah satu kitab dasar dalam mazhab Syafi'i yang paling terkenal. Syarahnya banyak sekali yang menjelaskan. Salah satunya ini kitabnya. Ini dari pustakanya Amanah. Ini syarah untuk kitab ini. Kitabnya segede ini. Begitu disyarah jadi tebal segede ini. Begitu diperjelas. Ya, disyarah itu dijelas. Nama kitabnya Fathul Qaribil Mujib, karangan Ibnul Qasim Al-Ghazi. Ibnul Qasim Al-Ghazi ini muridnya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ini muridnya. Beliau mensyarah kitab ini. Nanti kitab ini ada syarahnya lagi. Di antaranya kitab Hasyiah Bajuri. Imam Bajuri itu Syekhul Azhar. Di antaranya lagi ulama Indonesia, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani menulis kitab namanya Qutul Habibil Gharib. Nah, ini menjelaskan kitab ini. Nah, jadi kitab ini disyarah kitab ini disyarah lagi oleh kitab lain lagi. Nah, jadi ini salah satu kitab yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, bukannya di Indonesia saja, di dunia. Ya. Di timur dan di barat ini kitab yang paling banyak digunakan untuk permulaan, untuk pemula yang belajar mazhab fikih, mazhab Syafi'i. Nanti ada kitab lagi yang lain seperti Safinatun Najah, ya. Habib Salim ya, dari Yaman, Al-Yamani, Al-Hadrami. Nah, cuma kitab tersebut terbatas digunakan di lembaga-lembaga Islam, ya, dibandingkan kitab ini. Tetapi itu juga salah satu kitab yang bagus untuk dipelajari, Safinatun Najah. Nah, kita mengambil Matanul Ghayah wa Taqrib karena ini lebih banyak penggunaannya di berbagai tempat, ya. Nah, itu satu. Kitab ini disebut juga dengan kitab Ghayatul Ikhtisar. Ghayah puncak, ikhtisar ringkas. Jadi sangat ringkas. Nama kitabnya sangat ringkas. Ya, puncak ringkasan, Ghayatul Ikhtisar. Jadi selain disebut Matan Ghayah wa Taqrib, disebut juga Matan Abu Syuja', disebut juga dengan Ghayatul Ikhtisar. Kenapa disebut Ghayah? Di sini kan ada Matanul Ghayah. Ghayah tadi itu ya Ghayatul Ikhtisar, karena sangat ringkas, ya, puncak dari keringkasan, sangat ringkas. Taqrib untuk mendekatkan pemahaman secara singkat, supaya tidak bertele-tele, karena pemula ini kalau dijelaskan ini dalilnya, ini perbedaan pendapat ulama, cepat meledak otaknya. Nah, cepat meledak otaknya. Makanya kalau lihat di video ya, orang yang baru belajar fikih itu kalau panjang besar-besar kitabnya, sebesar kitab ini belajarnya. Nah, jilidnya 20 jilid pula. Ya kan? Begitu kita lihat di kamera biasanya ada kumbang di sini. Nah, ada bintang-bintang keluar di sini. Nah, kalau lihat di kamera, pusing ya. Makanya
Kenapa ada kitab-kitab semacam ini? Ini untuk pemula. Jadi, Ustaz, kapan saya belajar kitab? Ini nama kitab Al-Um. Al-Um Imam Asy-Syafi'i, ini yang saya bilang ini. Kapan belajar kitab ini? Wallahu a'lamu bishawab. Saya tak bisa jawab. Wallahu a'lamu bishawab. Saya tak bisa mengatakan kapan. Alhamdulillah beberapa kitab sudah ada di pustakaan kita, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, Matanul Ghayah wa Taqrib ini ditulis oleh Abu Syuja. Ya. Nama beliau Ahmad bin Al-Husain. Nama aslinya Ahmad bin Al-Husain. Laqab beliau Abu Thayyib. Abu At-Thayyib. Yang masyhur dikenal dengan panggilan Abu Syuja. Nama beliau Ahmad bin Al-Husain. Laqabnya Abu Thayyib. Kok laqab, kunyahnya ya, panggilan kunyahnya bukan laqab. Kunyahnya Abu Thayyib. Panggilan yang tahu tulisannya Abu Thayyib. Abu Thayyib, Thayyib. Ya enggak ada namanya, orang Indonesia namanya Thayyib. Tapi jangan Bang Thayyib itu yang jarang pulang itu. Tapi bukan Thayyib. Orang Indonesia kadang-kadang suka menghilangkan ya. Thayyib. To jadi T. Jadi ketika kita baca Thayyib dalam bahasa Indonesia jadi Thayyib, jadi T ya. Nah, itu salah. Kalau ketika kembali jadi to itu TH ya. Thayyib, supaya ada tasdid pada ya-nya, ya-nya dijadikan 2. Ya, y-nya dijadikan 2. Thayyib ya, pakai B. Abu Thayyib. Nah, yang masyhur dikenal dengan Abu Syuja. Biasanya beliau dipanggil dengan Al-Qadhi Abu Syuja. Kenapa dipanggil Al-Qadhi? Karena beliau memang hakim. Dulu hakim itu ahli fikih. Nah, dulu itu hakim ahli fikih. Kalau bukan ahli fikih tak bisa jadi hakim. Kenapa? Karena hakim bertugas memutuskan perkara hukum. Kalau dia bukan ahli fikih, maka dia tidak mungkin jadi qadhi. Jadi dari masa satu masa ke masa yang lain dalam pemerintahan Islam pasti ahli fikih yang jadi qadhi. Nah, kalau bukan ahli fikih tak bisa jadi qadhi. Ustaz, bisakah ahli tafsir jadi qadhi? Bisa, selama dia punya kemampuan dalam bidang fikih. Nah, dan pasti ulama-ulama kita walaupun ahli tafsir tapi beliau juga ahli fikih. Gitu ya. So, kalau ahli filsafat bisa jadi qadhi? Ya, tergantung bisa fikihnya tidak. Nah, gitu kan? Kalau filsafatnya Aristoteles mana boleh? Apa mau diputuskan? Gitu ya. Jadi nama beliau Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad. Apa namanya? Abu Syuja Abu Thayyib Ahmad bin Al-Husain. Beliau dipanggil Al-Asfahani. Asfahani itu Asfahan, wilayah dari Persia. Ya, nanti di akhir zaman itu kan ada 70.000 Yahudi Asfahan itu yang ikut Dajjal itu ya. Nah, Asfahan. Google aja nanti di google.com. Tanya sama Ustadz google.com Asfahan itu di mana? Nanti dikasih tahu mau usah google.com. Kalau yang begitu boleh tanya mau usah Google. Enggak apa-apa. Usah Google enggak apa-apa, tanya nama tempat, posisi tempat. Nah, enggak apa-apa tanya mau usah Google ya. Asfahan. Di Persia. Orang Arab bacanya dua macam. Pakai fa dengan pakai ba. Asfahan atau Osbahan. Nah, dua cara orang Arab ya. Bacanya Asfahan atau Osbahan. Orang Arab baca. Padahal beliau tidak lahir di Asfahan. Asfahannya itu kakeknya. Nah, makanya beliau di sebuah Asfahan itu merujuk kepada kakeknya. Ayahnya sendiri lahir di Abadan, wilayah Persia juga. Nah, di Abadan itu Persia Selatan. Bawah dekat dengan ibu kotanya sekarang apa, Teheran ya? Teheran di selatan kan? Betul nggak? Nah, nanti coba lihat lagi petanya. Saya lupa ingat. Karena nggak pernah ke sana, cuma lihat-lihat di peta aja. Belum pernah ke sana, cuma lihat di peta.
Atas Tehran ada. Dia di selatan kalau saya nggak salah, di Abadan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba lihat lagi biar tidak salah ya. Sedangkan beliau sendiri lahirnya di Basrah, Irak. Makanya beliau qadhinya di Basrah. Beliau qadhi di Basrah. Beliau belajar fikih lama betul. Selama 40 tahun lamanya. Beliau fikih aja tuh 40 tahun. Makanya pernah saya katakan jangan pernah bermimpi alim di bidang fikih karena belajar satu kali majelis. Udah gitu nggak bawa pulpen, nggak bawa buku tulis lah. Nah, begitu pulang langsung jadi alim. Nah, itu mimpi namanya. Nah, nanti ketepuk tangan ti iblis tuh. Wah, udah berhasil gua kibulin kata iblis. Karena tidak mungkin bisa. Beliau untuk jadi al-qadhi saja itu harus 40 tahun. Kitab-kitab beliau ada yang mengatakan banyak, cuma yang sampai ke kita hari ini cuma 2. Kemana yang lain? Wallahu a'lamu bishawab. Saya tak bisa jawab. Yang pertama ya kitab ini, yang paling terkenal ini. Ini salah satu kitab beliau nih, yang sampai ke kita dan sekarang banyak dijadikan rujukan. Yang 2 kitab syarah, kitab penjelasan untuk kitab Al-Iqna' namanya. Kitab Al-Iqna' itu karangan Imam Al-Mawardi. Nah, kemarin kan kita udah lihat tulis kan? Periode mazhab Syafi'i itu. Imam Mawardi itu ada di periode kedua. Daurul Intishar, periode penyebaran. Itu ada Imam Mawardi itu. Salah satu kitabnya Al-Hawi itu. Nah, beliau syarah kitab tersebut dan itu sampai ke kita. Sedangkan dari 2 kitab ini saya tidak tahu apakah masih ada kitab lain yang sampai. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang saya tahu cuma 2 kitab itu saja yang sampai kita. Kalaupun ada berarti karena saya tidak tahu. Nah, begitu ya kira-kira ya. Itu terkait dengan Imam Abu Syuja'. Nah, beliau ini ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau hidupnya 160 tahun. Yang mengatakannya Imam Ad-Dairabi. Nah, beliau katakan hidupnya mi'ah wa sittina asya mi'atan wa sittina aman. Hidup 160 tahun. Lama betul loh. Kita biasanya kalau udah 90 tahun itu udah mulai itu. Jalan bukan lagi pakai kaki, pakai pinggul. Betul nggak? 160 tahun. Dan yang luar biasanya, tapi ini satu pendapat ya, yang luar biasanya tidak ada satupun dari anggota tubuh beliau itu yang tak berfungsi sampai akhir hidupnya. Semuanya berfungsi normal. Matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, semua, badannya, semua berfungsi normal. Beliau ditanya, apa sebabnya, apa rahasianya? Apa rahasianya bisa bertahan segitu lama? Semua anggota tubuh. Apa kata beliau? Ma'asaitullaha bi'adwim minha. Aku tak pernah bermaksiat kepada Allah dengan satupun anggota tubuhku fis-sighari, di waktu aku kecil. Dari semenjak kecil tak pernah melakukan maksiat. Fahafidhahallahu alayya fil kibari, maka Allah jaga anggota tubuhku sampai aku tua. Jadi, kalau misalkan tak pernah bermaksiat kepada Allah dengan satu anggota badan pun, berarti matanya tak pernah berdosa, telinganya tak pernah berdosa, tangannya tak pernah bermaksiat, kakinya tak pernah bermaksiat, mulutnya tak pernah bersiap, hidungnya tak pernah bermaksiat. Kita pantang jeda majelis 1 hari. Udah mulai? Betul nggak? Beliau bertahun-tahun. Nah, itu kehebatan, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Al-Qadhi Abu Syuja'. Nah, terkait dengan umur beliau yang 160 tahun ini memang ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu sangat luar biasa. Karena ada pendapat mengatakan cuma 60 tahun seperti yang ditulis oleh Az-Zirihli dalam kitab Al-A'lam. Dari 533 sampai dengan 593, kan 60 tahun tuh. Betul nggak? 533 sampai 933, 60 tahun kan? Kok 533 933, betul ya? Yang paling luar biasanya ada yang mengatakan bukan 533 lahir beliau, 433. Jadi ada perbedaan sampai 100 tahun. Nah, di sini masalahnya. Permasalahan ini jadi ribut karena ada salah seorang ulama yang namanya Imam As-Silafi, Al-Hafidh As-Silafi. Kata beliau, saya menemui Abu Syuja' di Basrah itu pada tahun 500. Nggak mungkin kan beliau lahirnya 533 kan? Temunya 500 kan? Nah, kata beliau, tidak lama setelah itu meninggal dunia, tapi aku tidak tahu pasti kapan. Nah, kata, jadi ini yang jadi permasalahan
Sehingga kemudian terjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait masa hidup Abu Suja. Tapi kita nggak perlulah memperdebat umur beliau, bukan itu yang paling penting. Beliau mau hidup 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun, kayak 20 tahun nggak mungkin. Karena beliau nuntut ilmu fikih aja 40 tahun kan. Nggak perlu kita perdebatkan itu, yang penting kita ingat bahwa selama hidup beliau, beliau jaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu satu yang harus kita ingat. Beliau jaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau beliau bisa hidup 40 tahun dengan fikih, kenapa kita nggak bisa? Beliau makan, kita makan. Beliau hidup, kita hidup. Beliau bernyawa, kita bernyawa. Apa yang membedakan beliau dengan kita? Beliau punya keyakinan, kita kurang. Itu yang membedakan. Karena hebatnya seseorang bukan apa yang dia makan, bukan karena badannya yang besar, bukan badannya yang kuat, bukan badannya yang tegar, apalagi tegap, bukan, tapi semangatnya yang luar biasa. Itu yang mereka, para ulama-ulama miliki seperti beliau ini, sedangkan kita jarang memilikinya. Kita baru belajar 2 jam, Ustaz Amran ini kapan selesai? Udah jam 12 lewat nih. Ya, baru 2 jam, itu pun 2 minggu sekali. Jadi tidak sama semangat. Saya ingin mengatakan bahwa kalau mau hebat, dia tingkatkan semangat. Nggak boleh turun semangat. Kalau orang Melayu bilang apa, kalau kita sudah di laut pantang surut berkembang ya Pak. Kalau sudah berangkat ke laut pantang balik sebelum bawa hasil kan gitu kan. Gitu layang pantang apa? Gitu-gitulah. Sekali layar berkembang pantang mundur surut apa? Wallah, gitu-gitulah. Enggak terang Melayu. Artinya kalau udah jalan nggak ada lagi tengok belakang. Jadi kalau sudah mau belajar sekali, minggu depan kayaknya nggak apa-apa deh, sekali aja kan libur. Nah, di situlah setan masuk. Karena kalau ada satu, ada 2. Karena 2 nggak mungkin ada kalau nggak ada 1. Kalau sudah libur sekali, ada libur 2, ada libur 3, ada 4. Sebenarnya begitu dia. Karena nggak mungkin ada 2 kalau nggak ada 1. Maka jaga istiqomah itu, jaga. Saya itu kasih doa kan? Apa doanya? Allahumma rzuqnal, sering-sering baca. Itu doanya Hasan Basri, tabi'in terkenal. Hasan Basri kalau dengar ayat tsumastaqamu itu dalam Al-Quran itu, kemudian mereka beristiqomah, beliau bisa Allahumma rzuqna istiqomah. Artinya betapa pentingnya istiqomah itu, minta sama Allah. Jadi ketika sudah malas datang, udah mulai malas nih, aduh capek nih, dingin ya, apalagi ini lagi musim hujan nih. Tadi pun hujan di pasar Minggu tempat saya pun, saya udah mikir, ini bisa nggak saya berangkat? Lama karena hujannya dari siang, asar belum berhenti. Kalau saya jadi pelajar enak betul tuh tidur, ya kan? Aduh, apalagi kalau di kamar tuh lagi duduk di depan buku, lihat ke belakang, oh lihat tempat tidur, itu kebayang macam-macam tuh. Macam begitu lihat tempat tidur itu macam terlihat untan berlian, pengen direngkuh ya tuh bawaannya. Sedikit kita berbaring, langsung ke alam baka kita terbang. Nah, baru sadar-sadar nanti isya. Tidurnya asar kan? Ada cerita. Makanya harus ada semangat. Doa kalau udah mulai goyang, Allahumma rzuqnal istiqomah. Niatkan untuk nuntut ilmu. Apalagi ini ilmu fikih. Imam Syafi'i udah pernah saya cerita. Awalnya belajar ilmu sastra. Ketemu dengan satu orang mengatakan nggak ada manfaatnya itu kalau nggak belajar fikih. Nah begitu beliau belajar fikih, baru manfaat ilmu bahasa itu. Ya kan? Gak bisa dia berdiri sendiri kalau tidak dikawinkan dengan ilmu agama. Para ulama mengawinkannya dengan ilmu tafsir, mengawinkannya dengan ilmu hadis, mengawinkannya dengan ilmu akidah, ilmu bahasa. Karena Al-Quran teks kita wahyu berdasarkan. Kalau nggak ada ilmu agama, ada gunanya bahasa Arab. Buang aja. Mau manfaatnya. Tapi begitu dikawinkan dengan ilmu agama, maha dahsyat. Makanya kalau kita baca Al-Quran nggak ngerti bahasa Arab, gak boleh. Orang tidak boleh, haram hukumnya menafsirkan Al-Quran kalau tidak bisa bahasa Arab. Hukumnya haram. Yang bilang siapa? Ustaz Amnah? Bukan. Yang bilang Imam Asyuti. Imam Asyuti mensyaratkan orang yang menafsirkan Al-Quran yang pertama bahasa Arab. Sama halnya dengan Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang ulama tafsir terkenal. Itu juga yang menulis kitab Targhib wa Tarhib, juga mengatakan salah satu syarat utama untuk menafsirkan Al-Quran bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, haram megang Al-Quran terus jelaskan ke orang Arab.
Kata mereka, bukan kata saya. Nah, baru terlihat betapa pentingnya bahasa Arab. Maka ketika Imam Syafi'i belajar ilmu fikih, benar-benar jadi hebat. Semangatnya mantap, ilmu dipelajarinya oke, akhirnya semangatnya juga luar biasa, istiqomahnya juga subhanallah, akhirnya jadi imam. Di kita juga ada imam hari ini, tapi pegang bom, namanya Imam Samudra. Ada lagi imam pegang mic, namanya Imam S. Arifin. Nah, itu nggak hitung. Itu nggak dihitung. Tidak dihitung. Kita ingin pegangnya kitab supaya jadi alim. Minimal kita bisa bagi kepada keluarga masing-masing. Ini kan pada mau nikah nanti. Ya kan? Udah mau nikah. Disebutkan dalam syarah kitab Az-Zubat, diwajibkan untuk ayah dan ibu mengajarkan taharah pada anaknya. Hukumnya wajib. Ayah dan mak yang tak mengajarkan taharah kepada anak, bagaimana cara berwudu, bagaimana cuci kencing, bagaimana cara mandi wajib, kalau sampai dia nikah tak tahu mandi wajib, dosanya naik masuk ke kuburan ayah ibu bapaknya. Jadi dosa jariah itu. Oh, berat dosa tanggung jawab. Ya berat. Terus bagaimana ini? Ya belajar. Kalau saya malas, mati. Biar nggak banyak dosanya. Cukup segitu aja. Ya dah. Simple hidup ini kan? Nggak ribet-ribet. Nah, itu kira-kira yang harus kita pahami. Nah, keteguhan hati beliau, keyakinan yang beliau miliki, sifat rajin yang luar biasa yang beliau miliki, itu wajib kita contoh. Ya kan? Wajib kita contoh. Karena begini, majelis taklim itu banyak godaan. Iblis itu bersarang di majelis taklim buat ngerayu anggota. Makanya orang kalau mau tidur tuh paling enak tuh pergi ke majelis taklim. Kalau insomnia nggak bisa tidur malam, pergi aja ke majelis taklim, cepat tuh tidurnya. Iya, itulah obat zaman ini, orang bisa tidur malam ya di majelis taklim. Kalau di kafe nggak bisa tidur malam. Mau tidur malam pergi ke majelis taklim. Kenapa? Karena iblis dia di sana merintah pasukannya untuk supaya membukakan mata kita. Tapi begitu ke majelis taklim, dia perintahkan pasukannya untuk menutup mata kita. Makanya kenapa kalau ngantuk-ngantuk, ambil wudu. Kenapa ambil wudu? Karena iblis dan bala pasukannya terbuat dari api. Bagaimana api kita padamkan? Pakai air. Jangan padamkan api pakai korek. Ini pakai korek ketemu api sama api, meledaklah. Kompor gas namanya. Meledak kan? Jadi pakai api. Maka ambil wudu. Ustaz, masih ngantuk juga ambil wudu. Bagaimana? Ada yang salah ini. Sering-sering jewer kuping sendiri. Ngantuk nih. Jangan jewer kuping orang, kuping sendiri saja dijewer. Jewer kuping diri sendiri. Ingatkan. Dulu ulama itu kalau belajar itu berlomba-lomba. Itu kalau ada pengajian berlomba-lomba, duduk serius dengar. Tak ada suara. Serius itu. Dengar setiap kata yang diucapkan itu didengar. Kenapa? Karena semua ilmu. Tangannya bergerak mencatat. Nah, itu ulama dulu. Makanya kalau mau mengembalikan masa jaya itu kepada umat Islam, nggak bisa dengan kata-kata. Islam ketinggalan gara-gara ini. Pret. Nanti sendiri tidur di majelis. Jadi harus mulai dari kita. Pribadi kita harus mulai. Lalu ke keluarga kita. Ingat, keluarga dalam situs dalam organisasi kebangsaan, kenegaraan itu adalah eselon terkecil. Rusak keluarga, rusak negara. Kenapa? Rumah itu kalau tak ada fondasi hancur. Negara hancurnya rumah, hancurnya rumah tangga, ya hancur negara. Makanya kalau rumah sudah mulai masuk lagu salah alamat, maka salah terus. Makanya anak pulang jam 2 malam bukan ke rumah maknya, ke rumah pacarnya dia pulang. Salah alamat dia pulang. Kenapa ya? Karena lagu-lagu salah alamat. Nah, itu harus semangat. Lawan. Set ngantuk, lawan. Nggak kuat lagi, ambil wudu. Ngantuk lagi, ambil lagi wudu. Masih ngantuk, bikin air panas dikit. Minum air panas ya, biar kaget-kaget dia. Minimal paget, panas dikit nih. Bangun.
Pokoknya harus dilawan. Harus dilawan. Orang yang sanggup melawan hal-hal yang seperti itu, dia akan bisa membangkitkan semangatnya. Karena ada perjuangan di situ. Lawan kantuk itu sama beratnya dengan orang berjihad di medan perang. Lawan kantuk itu. Apalagi kalau udah berayun-ayun itu. Macam naik bom kar itu. Nah, kan tahu kan bom kar? Orang bawa kita duduk di belakang tuh. Kan bom kar begini-gini tuh ya. Mainan untuk kita kecil tuh ya. Bom kar tuh. Kita ke kiri ke kanan tuh enak betul tuh macam di ayunan. Lawannya berat itu. Nggak bisa pakai pedang ditebas. Harus pakai keteguhan hati. Kalau nggak lawan, pakai keteguhan hati nggak akan berhasil. Nah, Ashraf sudah mulai layu. Makanya saya perpanjang mukadimah ngantuk ya, karena saya lihat sudah ada mata yang layu soalnya. Begitu sudah mulai agak tutup-tutup, bangun cepat tanpa disuruh ambil wudhu. Jangan sampai jatuh. Nanti nulis catatannya bukan lagi pakai pulpen, tapi pakai jidat. Jidatnya kena di buku tulis. Bisa dipahami? Itu kira-kira terkait dengan Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain. Coba dibuka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb segalian alam. Ini sedang saya jelaskan lagi karena sudah berapa kali juga saya jelaskan tentang bismillah dan alhamdulillah ketika kita belajar aqidatul awam, qatrul ghaith dan lain-lain. Ya. Teman-teman sudah insyaallah sudah khatam. Tapi kalau ada yang nggak paham nanti tunjuk tangan aja pada saat nanti saya buka sesi tanya jawab. Ya, karena fikih ini penting untuk tanya jawab. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina, dan Allah berselawat atas penghulu kita Muhammadinin Nabi. Itu bukan Muhammadi. Din pakai kasraten. Dibacanya Muhammadinin Nabiyil Ummi. Muhammad Nabi Al-Ummi.